Jemaah haji Indonesia secara bertahap telah tiba di tanah air. 800 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 2 tiba di Asrama Haji Bekasi. Sementara itu untuk memasuki hari ke-10 masa pemulangan jemaah haji di embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, 33 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, ada Syekh Al-Hadar dari Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, dan juga Mahmud Fauzi dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Syekh terlebih dahulu. Selamat pagi, Syekh, pukul berapa para jemaah ini akan tiba di sana? Selamat pagi, Febrian, Valeri. Untuk hari ini ada 2 kloter yang jadwalnya akan tiba di Asrama Haji Bekasi pada tanggal 2 Juli. Tadi sudah tiba kloter 20, ini sekitar pukul 1 dini hari sudah tiba. Ini jumlahnya ada 440 jemaah, yang mana ini berasal dari kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Kemudian untuk kloter 21 nanti akan tiba sekitar pukul 6 pagi. Ini nantinya akan tiba sejumlah 430 jemaah yang asalnya berasal dari kota Depok dan juga berasal dari kota Bogor. Nah, dari ratusan jemaah yang tiba di debarkasi Bekasi ini memang ke Asrama Haji Bekasi untuk melakukan transit terlebih dahulu setelah mereka tiba di tanah air, karena memang nantinya mereka akan diberikan waktu untuk transit di Asrama Haji Bekasi untuk menunggu jemputan dari keluarganya masing-masing. Kemudian juga untuk di Asrama Haji Bekasi ini juga memang menyediakan fasilitas kamar bagi jemaah haji yang memang belum bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Ini akan diizinkan untuk menginap selama 1 malam, yang nanti akan diberikan fasilitas kamar sesuai dengan jumlah jemaah. Kemudian nanti juga mereka akan diberikan jatah air zam-zam, snack dan juga makanan, hingga nantinya mereka bisa kembali pulang ke rumahnya masing-masing ketika mereka sudah dijemput oleh keluarganya. Nah, selain itu Asrama Haji Bekasi ini juga memberikan beberapa fasilitas, tentunya selain kamar tadi, untuk Asrama Haji Bekasi ini juga sudah memberikan fasilitas misalnya seperti fasilitas bus dan truk untuk menjemput jemaah haji ini dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Asrama Haji Bekasi. Ini jumlah bus dan truknya juga disesuaikan dengan jumlah jemaah. Untuk bus ini untuk menjemput jemaah, kemudian truknya ini untuk mengangkat para barang-barangnya, kemudian juga disediakan ambulan untuk mengangkut para jemaah yang lansia maupun juga penyandang disabilitas ataupun jemaah-jemaah yang sedang sakit. Kemudian juga ada fasilitas khusus atau pelayanan khusus bagi jemaah yang sedang sakit maupun juga meninggal di pesawat. Ini nantinya akan diberikan pelayanan khusus dari Asrama Haji Bekasi. Kemudian juga selain itu fasilitasnya juga ada fasilitas kesehatan di sini, di mana para jamaah yang sedang transit ini nantinya diberikan pelayanan kesehatan apabila ingin cek kesehatan. Kemudian juga ada laboratorium, kemudian juga ada rawat jalan hingga rawat inap bagi jamaah haji yang memang membutuhkan perawatan lebih lanjut seperti itu ya. Kemudian memang kalau saat ini persiapan tengah disiapkan tentunya untuk menyambut kloter 21 yang nantinya akan tiba sekitar pukul 5:30 pagi setelah mereka sudah landing tadi di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 3 dini hari. Sehingga saat ini memang mereka sedang berada di perjalanan seperti itu dari Soekarno-Hatta menuju ke Asrama Haji Bekasi. Serangkaian persiapan tentunya masih dipersiapkan tentunya karena mengingat ini jam sholat subuh. Nanti memang untuk para jamaah akan dipersilakan untuk sholat subuh terlebih dahulu di sini. Kemudian nanti untuk yang ingin menginap akan diperbolehkan menginap, ataupun memang saat ini nantinya apabila ada jamaah yang sudah dijemput oleh keluarganya ini akan diperbolehkan langsung pulang setelah mereka tentunya melaksanakan acara pelepasan terakhir di aula di Asrama Haji Bekasi. Kita akan tunggu nanti Febrian dan juga Valeri untuk kedatangan dari jamaah haji kloter 21 yang akan tiba kurang lebih sekitar setengah jam lagi. Kembali ke Anda. Ya, dari Syekh Bekasi kita akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Ada rekan Mahmud Fauzi. Mahmud, selamat pagi. Untuk hari ini akan ada berapa kloter jemaah haji yang tiba di Surabaya? Baik, selamat pagi Valeri dan juga Febrian. Memasuki hari ke-10 masa pemulangan jamaah haji dari Tanah Suci menuju ke Tanah Air, atau tepatnya dari Tanah Suci menuju ke debarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Saat ini sudah tercatat ada sebanyak 33 kloter jamaah haji yang telah tiba di Tanah Air dan juga telah tiba di kampung halaman masing-masing. Dari 33 kloter jamaah haji yang telah tiba di Tanah Air ini, total ada sekitar 12.200 jamaah haji yang telah tiba di tanah air, atau sekitar 33%
calon jamaah haji yang berasal dari debarkasi Surabaya ini telah kembali ke tanah air. Sementara itu, untuk hari ini diagendakan akan ada sebanyak 5 kloter jamaah haji yang akan kembali di asrama haji Sukolilo, yakni jamaah haji kloter 34, 35, 36, dan juga kloter 38 yang masing-masing berasal dari Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, dan juga Kota Surabaya. Dari pantauan yang kita lakukan selama proses pemulangan jamaah haji ini, baik yang berada di Bandara Internasional Juanda maupun yang ada di Asrama Haji Sukolilo, seluruh proses pemulangan jamaah haji ini berjalan relatif lancar dan juga tertib. Tidak kita temukan kendala yang berarti yang dapat mengganggu proses pemulangan seluruh jamaah haji. Pada gelombang pertama ini, jamaah haji diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 12 hingga 14 jam perjalanan. Begitu tiba di Bandara Juanda, seluruh jamaah haji ini akan diarahkan ke Gedung Mina, Arafah, dan juga Gedung Musdalifah yang ada di Asrama Haji Sukolilo untuk melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan juga proses pemeriksaan administrasi terakhir. Nantinya seluruh jamaah haji juga akan mendapatkan air zam-zam. Masing-masing tiap jamaah haji akan mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter. Apabila seluruh jamaah haji ini telah melakukan proses pemeriksaan administratif terakhir dan juga proses kesehatan, maka jamaah haji akan langsung diperbolehkan untuk kembali ke kampung masing-masing. Sementara itu, bagi jamaah haji yang pada saat proses pemeriksaan kesehatan terindikasi mengalami sakit, maka akan dilakukan proses asesmen lanjutan untuk menentukan apakah jamaah haji tersebut bisa untuk dilanjutkan pulang ke kampung halaman masing-masing atau justru akan mendapatkan perawatan lanjutan. Sementara itu, dari data yang kita miliki hingga pagi ini, jamaah haji debarkasi Surabaya yang berada di Tanah Suci tercatat ada 61 jamaah haji yang meninggal dunia. Yang mayoritas jamaah haji yang meninggal dunia ini berada di Tanah Suci dengan rentan usia di atas 50 tahun. Jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci ini mayoritas menderita sakit sirkulasi darah dan juga sirkulasi pernafasan. Mengingat jumlah jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci cukup banyak, Sekretaris Embarkasi Jamaah Haji Surabaya Abdul Aris meminta kepada seluruh petugas dan juga seluruh jamaah haji untuk menjaga stamina dan juga kondisi kesehatan. Abdul Aris meminta kepada seluruh jamaah haji untuk mengukur kemampuannya dalam melakukan ibadah sehingga nantinya tidak kelelahan dan juga tidak mengalami sakit, sehingga seluruh jamaah haji bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Untuk sementara demikian informasi dari Surabaya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi atas informasi Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Sheha Al-Hadar dari Bekasi, Jawa Barat. Teman-teman, selamat kembali bertugas.